Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan kajian bahasa Arab. Sekarang insya Allah membahas tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim dilihat dari ma'rifah dan nakirah. Apa maksud ma'rifah? Ma'rifah di sini adalah isim atau kata benda yang tertentu ya. Eh, jadi udah tentu orang yang membacanya itu sudah tahu dia itu maksudnya adalah eh, benda yang mana ya, benda yang mana sudah tahu. Sedangkan nakro ini benda yang masih tidak tentu ya, non definitif ya, tidak ditentukan. Eh, apa saja yang termasuk ma'rifah? Yang pertama nama ya. Kalau nama itu sudah tentu, ada nama Dani, ada nama Tony, ada nama macam-macam ya. Ada nama Roma, ada nama Fadli John dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab ada 3 kategori nama ya, nama asli atau ismun karim, contohnya Zakaria, Ibrahim. Ada nama keturunan atau kunyah yang dikaitkan dengan keturunan Abu Sa'idin. Ya, misalkan Abu Sa'id, Ibnu Zubair, anaknya Zubair, Abu Sa'id, bapaknya Sa'id, Ummu Salamah, berarti ibunya Salamah. Dan ada juga nama lakob atau nama panggilan atau nama jabatan, bisa Saifullah contoh, atau As-Siddiq, Syamsul Bahri dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa kita pahami. Mungkin kita pun banyak ya, ada nama asli, ada nama panggilan. Contoh saya adalah nama saya aslinya adalah Dani Fathul Aini. Tapi kadang dipanggil Fatoni ya, kadang-kadang dipanggil Fatoni. Itu singkatan dari Fathul Aini. Ya, mungkin juga ada nama gelar seperti As-Siddiq ya. As-Siddiq ya. Orang yang sangat siddiq, yang sangat jujur, yang sangat ya sangat. Kenapa As-Siddiq ya? Salah satunya ketika Abu Bakar itu ketika membenarkan orang yang pertama kali membenarkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj, sehingga Allah Rasulullah SAW memberi gelar beliau sebagai As-Siddiq ya. Berikutnya alif lam ya. Ini juga termasuk selain ciri isim, alif lam ini adalah termasuk kata benda karena kata benda yang ma'rifah, yang tertentu. Contoh, al-masjid. Berarti masjid tertentu. Contoh, adhabu ilal masjid li sholatil jum'ah. Saya akan pergi ke masjid li sholatil jum'ah, untuk sholat Jum'ah. Kalau kalau masjidnya itu ada alif lam ya, ilal masjid kepada masjid, berarti masjidnya masjid tertentu karena dia beralif lam. Al madrasah berarti juga madrasah tertentu, bukan sembarangan madrasah, bukan sembarangan sekolah. Al kursi juga kursi tertentu. Saya duduk di atas kursi. Kursinya kalau beralif lam berarti kursi tertentu. Orang yang baca sudah paham. Berikutnya yang termasuk ma'rifah adalah kalau dia termasuk isim domir, kata ganti. Ya. Apa itu kata ganti? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, saya, Anda, kamu, dia, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab emang beragam ya. Untuk dia saja, dia laki-laki dengan dia perempuan itu beda ya. Huwa humahum untuk satu orang, untuk dua orang, untuk jama. Hiya humahunna, satu, dua, dan jama. Ini beda ya. Atau disebut mereka ya. Kalau jama disebut mereka. Nah ini kalau di awal kata ya, di awal kalimat, di awal kalimah atau di awal kata. Kalau di akhir kata ya begini. Artinya nyah, hu, humahum, ha, humahunna. Jadi hiya berubah jadi ha, rumahnya, baituhu, rumahnya laki-laki. Nah kalau ini artinya dia ya. Dia ini artinya kamu, ini engkau, ya engkau, kamu, anda, anti, antum, antuna juga kamu, anda, engkau. Kalau di Kendari disebut kita ya. Untuk perempuan
ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, dan ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kalau saya, anak saya, nahnu, kami laki-laki perempuan, atau minimal 2 orang kalau nahnu ya. Kalau di akhir begini ya, nahnu jadi ana jadi baiti rumahku, baiti jannati. Kalau setelah kata kerja jadi ni, kadang ada ya juga, iya ya, nah, ada ya juga, sesungguhnya saya. Kalau di akhir kata ya seperti ini ya, biasanya ada hu, ada ha, ada hum ya. Assalamualaikum, kum ini kum ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, him ya. Hum atau him. Kum, ki ya. Anta jadi ki ya. Dan lain sebagainya. Jadi ini ada termasuk kata benda, termasuk isim ma'rifah, dan dia juga termasuk isim yang mabni, tidak bisa dirubah ya. Isim-isim yang tidak bisa dirubah, kata benda yang tidak bisa dirubah. Berikutnya isim isyarah atau kata tunjuk yang termasuk ma'rifah. Apa saja ya, dalam bahasa Indonesia ini dan itu, nunjukin ini itu. Jadi sudah tertentu, ini rumah itu sudah tertentu. Dalam bahasa Arab sekali lagi dibedakan antara 1, 2 dan jama', antara laki-laki dan perempuan. Hadza, hadzani, haulai. Nah ini, hadhi, hatani, haulai. Ini untuk laki-laki 1 orang. Hadza Muhammadun, hadhihi Aisyatu. Nah gitu. Kalau haulai berarti banyak. Ya, kalau hadani, hatani berarti 2 orang. Laki-laki, perempuan. Itu juga begitu. Dzalika, tilka. Dzalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Ulaika bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu bedanya di isim isyarah ya. Ini juga termasuk isim yang tidak bisa dirubah ya. Isim mabni tidak bisa dirubah. Kecuali yang ini ya, kecuali yang hadzani bisa kadang-kadang dirubah jadi hadzaini. Hadzaini, hatani, hataini, berubah sedikit. Berikutnya yang termasuk ma'rifah itu adalah isim mausul, kata sambung. Dalam bahasa Indonesia disebut yang, tapi dalam bahasa Arab penulisan yang itu macam-macam, bisa laki-laki, kalau laki-laki dan perempuan berbeda. Alladzi, alladzani, alladzina. Nah, yang. Kalau ini orang-orang yang banyak berarti jamak. Allati, allatani, allai, allati, ini juga sama ya untuk perempuan. Jadi kalau perempuan Aisyatul lati, Aisyah yang begini. Nah, kalau Muhammadul ladzi, Muhammad yang begini. Adinul ladzi, nah Allahul ladzi, kalau satu ya, kalau satu itu begini. Untuk laki-laki lafaz ya, lafaz laki-laki. Terus juga ada yang atau isim mausul yang mustarak. Mustarak itu mewakili semua orang. Jadi kalau bilang man, ini mewakili semua orang atau yang ada di sini ya. Contoh, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Barang siapa yang melakukan pekerjaan kebaikan sebesar dzarrah, sebesar kecil pun khairan yarah ya, suatu khairan yarah, maka dia akan melihatnya. Kebaikan itu akan dia lihat di yaumil akhir, walaupun sedikit ya. Man ini siapa saja, baik laki-laki, bisa perempuan, bisa 1, bisa 2, bisa jamak. Ada ma musyarak, artinya mewakili semua benda. Bedanya man dengan ma ini untuk benda, man untuk orang. Contoh, kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang bisa menyempurnakan sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, jadi kalau contoh, tidak akan sempurna penerapan Islam itu kecuali dengan adanya sistem khilafah, maka sistem khilafah itu menjadi wajib. Betul bahwa syariat Islam itu bisa diterapkan di dalam sistem demokrasi, sistem kerajaan dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak akan sempurna. Maka sesuatu yang menyempurnakan itulah yang menjadi wajib, yakni adanya khilafah. Atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan bahasa Arab itu menggunakan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Tidak akan sempurna belajar agama itu kecuali dengan belajar bahasa Arab,
maka belajar bahasa Arab itu menjadi wajib. Nah, itu penerapan dari istilah ma. Atau di dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, apa saja yang ditinggalkan oleh dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ma ini sekali lagi apa saja yang dibawa Rasul kan bukan orang, tapi adalah Al-Qur'an As-Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, itu yang termasuk isim ma'rifah ya. Jadi bagaimana nah yang terakhir adalah yang termasuk ma'rifah itu kalau ada isim munada. Yang tadi itu huruf nida, ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyatuha dan sebagainya. Maka kata berikutnya itu berarti ma'rifah. Selain dia itu ciri isim, dia juga itu ma'rifah. Baik, bagaimana nakiroh? Nakiroh itu adalah lawan dari ma'rifah. Umumnya bertanwin dan tidak boleh masuk alif lam. Contohnya kitabun, ra'sun, qalbun. Ya. Untuk latihannya mungkin kita bisa nanti via 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 pertemuan dengan Zoom atau lain sebagainya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan tentang ma'rifah dan nakirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.